Persik Kediri. Mari kita bedah lebih mendalam mengenai sejarah Persik Kediri. Mulai dari filosofi pendiriannya, masa kemasan yang fenomenal, hingga transformasi mereka di era sepak bola modern. Pertama, fondasi dan filosofi. 1950. 1990. AN Persik Kediri. Lahir pada 19 Mei tahun 1950. Berbeda dengan banyak klub di Jawa yang didirikan di era kolonial sebagai alat perjuangan politik, Persik lahir di era awal kemerdekaan sebagai wadah pemersatu pemuda di Kediri melalui olahraga. Tokoh kunci seperti Ar Muhammad Mocin, Bupati Kediri saat itu, ingin Kediri memiliki identitas kuat di kancah nasional. Pada masa-masa awal, Persik menggunakan kostum merah hitam. Identitas macan putih sendiri sangat kental dengan aspek historis lokal, merujuk pada simbol Prabu Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri yang terkenal dengan ramalan dan kewibawaannya. Hal ini memberikan beban sejarah bagi setiap pemain untuk memiliki mental raja. Di lapangan, kedua, revolusi The Dream Team 2001 sampai 2003. Ini adalah periode paling luar biasa dalam sejarah sepak bola Indonesia, di mana sebuah tim mencetak hat-trick promosi dan langsung juara. Tangan dingin, Iwan Budianto. Masuknya Iwan Budianto sebagai manajer membawa perubahan radikal. Ia merekrut pemain-pemain potensial dan membangun tim dengan kekeluargaan yang sangat kuat. Dongeng juara 2003. Setelah menjuarai Divisi 1 pada 2002, Persik berstatus tim promosi di Divisi Utama. Ke 2003, tidak ada yang menjagokan mereka. Namun, di bawah pelatih Jaya Hartono, Persik yang mengandalkan duet maut, Bamidele, Frank, Bob Manuel, dan Musikan, putra daerah asli Kediri, berhasil mematahkan dominasi tim-tim besar seperti PSM Makassar dan Persija Jakarta untuk menjadi juara Indonesia pertama kalinya. Ketiga, era Galacticos dan kejayaan Asia 2006-2007. Setelah sukses 2003, Persik bertransformasi menjadi tim kaya raya dengan taburan bintang. Perekrutan Christian Gonzalez, kedatangan El Loco Gonzalez menjadi kepingan terakhir. Persik menjadi tim yang sangat ditakuti. Pada final Liga Indonesia 2006 di Stadion Manahan Solo, Persik mengalahkan PSY Semarang melalui gol dramatis Christian Morales di babak tambahan, keangkeran Stadion Brawijaya di Asia. Pada Liga Champions Asia 2007, Persik menunjukkan bahwa klub daerah bisa bersaing di level benua. Mereka tidak terkalahkan di kandang Stadion Brawijaya, termasuk mengalahkan Sydney FC Australia 2-1 dan Shanghai Shenhua Tiongkok 1-0, serta menahan imbang raksasa Jepang, Urawa Red Diamonds. Keempat, masa kelam, krisis finansial dan degradasi. Kejayaan Persik mulai goyah ketika regulasi pelarangan penggunaan dana APBD untuk klub profesional diberlakukan. Sekitar 2008 sampai 2010, Persik mulai kehilangan pemain bintangnya karena masalah gaji. Puncaknya, mereka terdegradasi ke divisi utama dan sempat mengalami masa sulit hingga jatuh ke Liga 3 pada tahun 2017. Karena masalah administrasi dan finansial, banyak yang mengira macan putih akan punah. Kelima, kebangkitan The Rising Phoenix 2018, sekarang Persik membuktikan mentalitasnya sebagai klub besar. Mereka melakukan comeback yang mirip dengan awal tahun 2000-an. 2018, juara Liga Ketiga. 2019, juara Liga 2 di bawah asuhan pelatih Budiarjo Thalib. Akuisisi modern pada tahun 2022, kepemilikan klub beralih ke perusahaan PT Kediri AAG Corp. Hal ini membawa angin segar dalam hal manajemen profesional, pemasaran, dan pengembangan pemain muda youth development. Mengapa Persik begitu ikonik? Stadion Brawijaya dikenal sebagai salah satu stadion paling angker bagi lawan karena atmosfer pendukungnya yang sangat dekat dengan lapangan. Persik Mania, salah satu basis supporter paling setia di Indonesia yang tetap mengawal tim meski harus turun hingga kasta terendah. Warna ungu. Identitas warna ungu Persik adalah salah satu yang paling unik di Asia Tenggara, menjadikan mereka sangat mudah dikenali. Kini, Persik Kediri terus berupaya mengembalikan kejayaannya sebagai salah satu kekuatan utama di Liga 1. Dengan kombinasi manajemen profesional dan sejarah panjang yang mereka miliki,
Persikmania. Sejarah berdirinya Persikmania supporter fanatik, Persik Kediri sangat erat kaitannya dengan momentum kebangkitan klub Persik Kediri di awal era 2000-an. Berikut adalah poin-poin penting mengenai awal mula sejarah Persikmania. Pertama, titik balik tahun 2002. Meskipun Persik Kediri sudah berdiri sejak tahun 1950, gerakan supporter yang terorganisir dengan nama Persikmania baru muncul secara masif sekitar tahun 2002. Momen ini dipicu oleh prestasi gemilang Persik Kediri yang berhasil menjuarai Divisi 1 dan promosi ke kasta tertinggi Liga Indonesia Divisi Utama kala itu. Kedua, identitas darah ungu. Nama Persikmania lahir bersamaan dengan identitas baru klub. Sebelum tahun 1999, warna kostum Persik sebenarnya adalah merah bergaris hitam. Namun, saat akan mengikuti kompetisi divisi kedua, dengan keterbatasan dana, manajemen memilih warna ungu karena jarang digunakan oleh tim lain. Warna unik inilah yang kemudian menjadi simbol pemersatu supporter hingga mereka dikenal dengan sebutan Laskar Ungu. Ketiga, peran wali kota, Hari A. Masjud. Pertumbuhan Persikmania tidak lepas dari peran wali kota Kediri saat itu. Hari A. Masjud yang sering dijuluki bapaknya Macan Putih. Di bawah kepemimpinannya, antusiasme masyarakat Kediri terhadap sepak bola meledak. Ia berhasil menyatukan warga Kediri untuk memberikan dukungan total di Stadion Brawijaya. Keempat, era kejayaan 2003 sampai 2006. Persikmania mencapai puncak popularitasnya saat Persik Kediri mencetak sejarah sebagai tim promosi yang langsung menjuarai Liga Indonesia ke-2003. Stadion Brawijaya selalu penuh sesak oleh ribuan supporter berbaju ungu. Militansi mereka semakin kuat saat tim kembali menjuarai Liga di tahun 2006 dan berlaga di Liga Champions Asia. Kelima, perkembangan organisasi. Pada awalnya, Persikmania adalah wadah tunggal bagi seluruh pendukung. Namun, seiring berjalannya waktu dan masuknya berbagai kultur supporter, seperti ultras dan casual, muncul berbagai kelompok atau ordo baru di bawah naungan semangat yang sama, seperti Cyberextreme, kelompok dengan gaya mendukung ala ultras. Militan Persik, fokus pada dukungan yang lebih agresif dan loyalitas tanpa batas. Menarik untuk diketahui, Persikmania dikenal sebagai salah satu kelompok supporter yang memiliki badan hukum resmi di Indonesia, yang menunjukkan kedewasaan mereka dalam berorganisasi sejak dini.